ini mungkin jadi satu konsekuensi yang harus diterima Arteta dan Arsenal. Punya punya sistem permainan, tapi yang menjalankan sistem itu mayoritas pemain muda semua. Di pertandingan Arsenal itu aku sadar satu hal. Apa? Ronaldo duitnya banyak tapi nggak skincarean. Welcome back to the Number 10 Show episode 5. Episode eh 5 ya? Episode 5 kalau nggak salah. Iya, iya. Karena preview kemarin kita bahas United Arsenal. Jadi Yes. di episode 5 kita bahas review United Arsenal. Jadi United melanjutkan rekor kemenangan Rekor empat deh. kali, rekor 4 kali Agak-agak berturut, ironi ya agak-agak sebenarnya. ironi ya, 4 kali berturut-turut belum kalah dan menjadi tim pertama yang mengalahkan tim pemuncak klasemen sementara. Arsenal akhirnya disadarkan kalau mereka itu sebenarnya Arsenal. Iya. Tapi sebenarnya sebelum jauh kita nih ya, Ah, pembukaan awal musim ini sebenarnya karena sudah beberapa tahun ke belakang ini Arsenal dan MU menjadi golongan tim papan tengah ya kan, tim mediocre. ya, Tahun ini seakan-akan mengingatkan aku kembali di tahun 2016. spesifiknya. Leicester juara. Itu Oh, kan salah satu tahun yang agak-agak anomali itu kan. Nah, iya, pada iya. saat kamu bilang tadi tuh akhirnya United bisa mengalahkan atau memberhentikan rentetan kemenangan pemuncak klasemen Arsenal, itu kayak anomali gitu kan. Biasanya kan yang familiar di telinga kita itu ya kalau Mm-mm. nggak City Liverpool gitu. Iya, Jadi kayaknya musim ini akan ada menjadi anomali yang akan terulang lagi setelah akan ada juara eh, baru gitu ya. kayaknya ya, kayaknya. Sepertinya Ten Hag Ball berjalan ya. Nah, itu juga aku menarik sebenarnya Ten Hag Ball itu vertical football gitu kan. Tapi Nah, nantilah kita bahas iya, itu. iya, iya. Oke, sebagai pertanyaan pembuka di segmen ini, secara keseluruhan United meskipun Arsenal mendominasi sepanjang Ya, 90 menit, United berhasil menang dengan meyakinkan meskipun nggak clean sheet tapi ya, 3 gol, 1 gol debutan dari Brazilian Luis Nani, Brazilian Arjen Robben di gol debut. ya. Dan dia si Anthony ini sepertinya senang, suka banget sama tim viewer ya, sampai logo tim viewer itu Iya, dicium-ciumnya iya. pas selebrasi Iya, ya. iya. Dia bukan ngecium badge United, Bukan, tim bukan. viewer ya. Nah, gimana pendapatmu secara keseluruhan match United Arsenal? Oke, jadi ini sebagai perasaan aku nggak tahu sebenarnya memang terlalu terlalu sensitif dengan pertandingan kemarin itu. Sensitif karena gini, mulai Oke. dari ini pertandingan pertama mungkin di kurun waktu 5 tahun terakhir, mulai dari menit pertama sampai 90 menit akhir itu pada saat aku nonton United itu yang betul-betul aku rasakan deg-degan pada saat kayak dulu gitu. Karena kayaknya kita nggak usah terlalu menutupi 5 tahun terakhir ini kalau kita nonton United terlebih lawan tim besar itu kayaknya sudah pasrah aja gitu kan. Udahlah Ya. kalah paling 4-0, 3-0 gitu kan. Mm-mm. Memberikan perlawanan akhirnya hasil imbang itu sudah satu pencapaian tuh di musim-musim belakangan ini. Dan kemarin itu serasa kayak kamu tahu kalau nonton bola sambil jongkok saking nervousnya, jadi nggak tenang gitu karena sampai golnya Anthony di menit 34 tiga tiga ti- puluh tiga lima tiga iya, iya. Nah, itu aku serasa kayak habis terdiam tuh di menit 12 gol Martinelli yang dia itu kayak langsung lepas banget tuh. Anjing.
kayak langsung gol gitu. Itu kayak gimana rasanya? Jadi kayak wah ternyata yang selama ini kita coba apa walaupun dibilang orang kan fansnya United sekarang ini karena dulu aja dukung gitu, sekarang banyak Iya, ngina-ngina iya, gitu kan. yes, Itu kan yes, sebenarnya salah satu ekspresi kita untuk merilekskan diri kan, betul, dari betul. ya kayak dulu lah yang United yang ada cap menang dimaki, kalah Kalah dicaci gitu dicaci, kan. yes, yes. Jadi aku yakin juga kekalahan Arsenal kemarin itu rasanya 2 kali lipat pada saat kalah lawan United gitu. Alibi dibilang masih pemuncak klasemen itu, kalau aku di posisi fans Arsenal, itu hanya untuk menjawab banteran dari fans United gitu. Hmm, Karena apa? Kalau misalnya dibilang masih masih di puncak klasemen gitu kan, aku hmm. yakin 1 minggu ini fans Arsenal itu nggak ada yang buka medsos, nggak ada yang mau nonton highlights gitu. Sama kayak aku juga kayak gitu. Jadi makanya sebenarnya walaupun dibilang apa ya, kalau ada timnya yang sudah kalah kemudian nggak pernah keluar, ya memang wajar gitu. Apa yang Ya, mau di ini gitu kan? apa yang mau Daripada diharapkan ya? mempertontonkan kebodohan sendiri gitu. Yes, yes, yes. Jadi kalau untuk pembukaan ini, yang aku rasakan kemarin itu kurang atmosfer nobarnya aja. Bukan karena United menang ya, tapi memang kalau kita mau bandingkan zamannya Ragnik dengan Ole, itu hanya seperti tradisi aja kalau kita ketemu Arsenal gitu kan. Rivalitas tradisi aja. Beda pada saat di in game gitu. Di in game kemarin tuh benar-benar kayaknya Ten Hag sudah ada plan. Arteta juga, mungkin Arsenalnya Arteta yang musim ini paling menunjukkan progres dari yang Ya, sebelumnya dibilang percaya proses gitu kan. yes, yes. Jadi pertandingan kemarin sih memang betul-betul menyajikan tontonan yang semua orang kayaknya memang setuju kalau misalnya aku bilang itu bukan, nggak ada yang negatif football, nggak ada yang terlepas dari proses dianulirnya golnya Martinelli, itu hanya orang-orang yang terlalu terlalu naif kalau bisa bilang itu nggak pelanggaran gitu kan. Yes, 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 betul, betul, betul. Jadi keseluruhan sih match kemarin betul-betul menghibur dan hasilnya menguntungkan di United gitu. Ya, 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 ya. Ya, aku sepakat dengan statement itu karena jujur aja ya, dari beberapa tahun yang lalu bahkan ketika orang hype-hypenya dengan Ole Gunnar Solskjaer, Ole Ball dan segala macam, Iya, iya. aku nggak mengasosiasikan diri dengan orang yang terbawa arus dengan Ole Ball gitu. Iya. Mungkin karena sentimen karena Mourinho terus beralih ke Ole jadi sedikit apaan sih ini, tapi secara keseluruhan kenapa aku nggak terlalu antusias dengan progres yang dilakukan oleh Ole waktu itu, Mm-mm. karena yang pertama Ole starting line up-nya selalu sama dan ketika Mm. buntu bingung mau ngapain gitu, Mm. selalu late Iya, iya. substitution, nggak pernah ada plan B, cuma ada plan A gitu. Pun Iya. halnya ketika Ragnik gitu kan. Mm. Nah, Ten Hag masuk, tim besar yang pertama kali dilawan adalah Arsenal, pemuncak klasemen. Dan Mm. aku juga awalnya beranggapan gitu kan, Arsenal ini nggak ada lagi ininya apa gregetnya gitu. Iya, iya. Tapi sehari sebelum match, nggak tahu Mm. kenapa aku memutuskan ya udahlah nonton aja lah full. Sumpah, dari menit pertama sampai menit ke 90 nggak ada aku lewatin. Karena sebenarnya kalau kamu bilang tadi mau bandingkan zamannya Ole Ragnik dengan Ten Hag ini kan ya kita udah bahas di beberapa pot sebelumnya kalau misalnya kehadiran Ten Hag itu bakalan memberikan perubahan seperti ya Ten Hag bola gaya khasnya pelatih Belanda gitu kan. Yes, Dan yang ya. memang banyak mengejutkan orang, ternyata Ten Hag itu nggak mau memaksakan gaya yang diinginkan, karena sebenarnya yang kamu bilang tadi Ole itu nggak berani, nggak tahu kita nggak berani atau memang nggak punya plan B ya. Hmm, Di 2 pertandingan awal itu Ten Hag benar-benar bisa melihat apa yang kita lihat di layar kaca. Kalau iya,
plan gaya bermain Belanda dari bawah itu nggak jalan dan langsung bisa Diubah diganti ketika gaya lawan, bermainnya gitu ya, kan. ya, ya. Nggak dipaksakan tuh De Gea untuk bermain build up dari bawah gitu. Dan Mm-mm. langsung kelihatan gitu, nggak yang tanpa ada apa ya, diplomatis di konferensi pers gitu kan, ada Mm-mm. yang disalahkan. Yang jelas memang dari empat empat kemenangan terakhir ini buah dari perubahan yang dilakukan di dua pertandingan pertama gitu. Mm-mm. Dan itu membenarkan statementmu itu juga sebagai pendukung dari pernyataannya Ten Hag yang mengatakan bahwa I believe in data, but Mm-mm. saya lebih percaya dengan mata mata saya sendiri gitu. Ya dia Iya, iya. percaya data, tapi kalau kenyataan di lapangan Maguire itu bapuk, ya kenapa harus pakai Maguire? Sebenarnya itu esensinya gitu. Jadi Iya. aku dari musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu banyak banget itu pandit-pandit data analis lah Mm-mm. yang mengatakan pentingnya Maguire di Manchester United. Peran apa yang bisa Iya, diambil iya. Maguire di Manchester United? Mamam tuh peran. Dan sebenarnya jawaban Ten Hag pada saat ditanya siapa kaptennya itu memang jawabannya sangat anu ya. Nggak ada, kan dia bilang tegas kapten kami Kapten masih masih Maguire Maguire, gitu. iya. Mungkin kalau mau idealis Ten Hag menunjukkan ketidaksukaannya dengan melihat pemberitaan selama ini, dia bisa aja langsung memutuskan siapa kaptennya Betul. gitu kan. Tapi dia masih Tapi diplomatis. iya, dia Uh-uh. masih bisa jaga perasaan Haryanto gitu. Rianto. Tapi kan Masuk-masuk kartu kuning. tapi gini, kalau misalnya secara keseluruhan nih, kamu Hmm. ngelihat apa yang paling menentukan eh, pertandingan kemarin itu jadi milik United? Karena di preview sebelumnya kan aku bilang Ah, eh, kalau untuk match nanti faktor United sebagai tuan rumah itu semoga Old Trafford masih berikan angker. magisnya gitu kan. Ya, ya meskipun atapnya Karena bocor gitu kan. Karena kita realistis saja ngelihat performa Arsenal di 5 pertandingan sapu bersih semuanya gitu kan. Iya, United juga baru mulai menanjak itu pas mulai dari pertandingan ketiga gitu. Tapi kalau betul. kamu ngelihat dari in game kemarin, apa yang jadi satu atau faktor apa yang menjadi milik United kemarin itu? Yang pertama mungkin faktor don't change the winning team itu masih Oke, berlaku. Itu yang pertama. ya, Yang kedua, Anthony itu harus diakui meskipun dia ditarik di babak kedua awal, harus diakui rencananya Ten Hag memasukkan Anthony di menit awal pertandingan itu berjalan dengan sangat 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 sempurna. iya, iya, Dari menit awal itu Anthony itu sudah ada tuh di pinggir lapangan persis ketika dia bermain di Ajax. iya, 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 Dan itu peran yang dimainkan Anthony ketika aku nonton pertandingan Ajax lawan Benfica, Anthony itu perannya pasti di situ, di kiri, di kanan, mm-mm, dan bukan pemain yang siap cutting inside, enggak. Tahan iya, bola, tunggu pemain siapa yang bisa ngisi ruang kosong, half mm-mm, space, atau kalau enggak, dan yang dia lakukan sebelumnya kemarin, back pass ke iya, McTominay atau kemana, ke siapa gitu. Jalan. Jadi taktiknya Ten Hag ini sebenarnya Ten Hag mungkin memahami kalau proses build up kohesinya Arsenal itu jauh lebih mm-mm, baik dibandingkan proses build upnya United. Arsenal lebih kompak, lebih ngerti sistemnya seperti apa, sementara United masih awal, masih membangun kan. Dan ya, itu yang dipahami sama Ten Hag. Makanya dia memainkan Anthony sejak awal. Artinya piece-nya dia mm, jalan tuh. Satu-satunya mm-mm, kepingan terakhir yang buat mengeksekusi taktiknya dia berhasil gitu. Switch play, nggak mm. terburu-buru. Kalau misalnya buntu, kalau misalnya sebelum proses golnya United itu kan, yang golnya Anthony itu kan semua pemain United terlibat kan Iya, iya, di ini proses dari gol. proses golnya berapa kali sentuhan 18 mungkin atau Mm-mm. 11 De Gea pun dapat dapat sentuhan gitu kan. Dan itu nggak buru-buru. Anthony back pass ke Varane, ke McTominay, Mm-mm. McTominay ke Martinez, De Gea, Mm. Martinez pindah lagi ke kiri.
ada Hmm. ruang kosong, dan ketika lini belakangnya Arsenal disorganisasi, disitulah Hmm. Hmm. kejeliannya antara Eriksen sama Bruno Fernandes, dan itu sangat 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 muah. Jadi sebenarnya memang ada dua poin ya kalau misalnya tadi aku coba ini. Yang pertama Mm-mm. kan dari pilihan starting eleven, yaitu Mm-mm. masukkan Antonio dari menit pertama, kemudian eksekusi yang dimotori dua Erikson dan Eriksen Bruno sama kan. Bruno, iya. Aku sendiri pun pada saat melihat starting elevennya Ten Hag di match Arsenal kemarin, Mm-mm. dugaanku itu ataupun kayaknya kebanyakan orang ya kalau aku lihat dari di lini masa gitu dari pandai-pandai luar atau di Indonesia juga Mm. orang menduga itu yang masuk starting eleven itu lebih memilih Casemiro dibandingkan Anthony gitu kan. Iya, Karena iya. karena dilihat dari eh, dua pertandingan terakhirnya Casemiro itu dinilai Casemiro sudah selayaknya masuk entah itu menggantikan McTominay atau jadi partnernya di double pivot gitu. Jadi Iya, sebenarnya pilihan starting eleven Ten Hag cukup buat banyak bingung orang ya, bukan bingung sebenarnya. Ten Hag itu nggak mau didikte oleh media. media ataupun supporter sendiri gitu kan. Betul, Ten Hag betul. seperti punya prinsip atas pilihan pemain yang ideal dan cocok dengan gaya bermain yang diinginkan gitu. Mm. Ya sama seperti yang kita sempat bahas di awal tadi, gaya bermain sepak bola Belanda itu gak langsung diterapkan karena memang dia tahu persis kualitas dan kapabilitas skuadnya kan. Mm-mm. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga di Ajax nggak besar-besar banget kok nama-namanya gitu. Dusan Tadic itu siapa yang menduga dari Southampton bisa Bisa jadi ya. menjadi salah satu pemain kunci di Ajax dan langsung kapten gitu di Mm. seusianya yang nggak muda lagi gitu. Betul, Jadi apalagi Sebastian Haller. dari iya West Ham gagal gitu nggak kelihatan tiba-tiba di sana jadi bukan cuma di Liga Belanda di Champions League sempat jadi top skor pas awal-awal gitu kan Iya. Sebastian Haller jadi pilihan starting elevennya Ten Hag itu mungkin bisa jadi salah satu faktor juga membuat Arteta dan skuadnya bingung dengan strateginya karena Zinchenko kan kita lihat Arteta ini memang copycat-nya Pep Guardiola. Betul-betul dia belajar banyak pada saat di situ gitu. Perannya Zinchenko itu pada saat dia proses build up dia menjadi inverted fullback masuk ke lini tengah Iya, gitu kan. karena posisinya si Gabriel atau William Saliba tuh yang out of position waktu Hmm, sebelum proses gol, sebelum golnya Anthony kan. iya iya. Tapi kalau misalnya dari aku pribadi melihat Mm-mm. kenapa United pertandingan kemarin jadi milik United sebenarnya di pertandingan sekrusial ini siapa yang mencetak gol pertama menjadi penentu hasil akhir kalau menurutku. Jadi beruntung MU mencetak gol duluan. Kalau misalnya Arsenal cetak gol duluan, entah itu misalnya prosesnya ada kejar-kejaran, Iya, atau eh, jatuh mental. jatuh mental gitu kan. Tapi kalau misalnya aku lihat MU yang ketinggalan gol kayaknya agak susah karena memang kita akuin mulai dari 20 menit babak pertama ke atas itu praktis miliknya Arsenal secara permainan gitu kan. Iya. Yut, Tapi memang akhirnya itu sebenarnya bukan MU yang bikin menang sebenarnya kalau aku lihat ya. Arsenalnya, Perpelin Artetanya sebenarnya. Artetanya yang jadi Terlalu kayak saklek panik dengan gitu kan. prinsip, iya, iya, iya. Hmm. Dan sebenarnya aku sempat panik ketika United sempat mengontrol pertandingan 11 menit awal, yang Hmm, 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 hmm. mengontrol sepertiga lapangan permainan gitu. Terus Ya, tiba-tiba kecolongan, Odegaard ya, melanggar Eriksen tapi play on, kemudian ya. Martinelli gol persis seperti yang kamu bilang tadi juga, dan aku wah ini kelar ini, tapi berterima kasihlah kepada VAR, karena iya, kalau misalnya kalian nonton bola tahun 2000-an ya itu masih bisa diperdebatkan gitu. Tapi ini Hmm, jelas-jelas ada buktinya, ada ya. review VAR-nya, dan itu jelas-jelas pelanggaran gitu. Hmm. Mau mengelak apa lagi? Tapi di luar dari sebenarnya awalnya itu aku menduga gini.
kan itu beberapa kali siaran ulang itu kan diputar-putar, Mm-mm, mengubah angle kan. mm-mm. eh Wasit kan akhirnya wasit wasit utama ngelihat layar itu kayak seolah-olah mencari gimana Ini supaya sah, ini sah. sah gitu Yes, kan. yes, yes. I Karena see, I see. sebenarnya di klip akhirnya tuh justru lebih memperlihatkan itu pelanggaran yang sangat soft sekali gitu. Sangat ini di angle yang terakhir karena kan dari belakang tuh. Karena kalau Mm-mm, misalnya dari angle depan atau dari samping itu kelihatan banget kakinya Odegaard sama dua tangannya ngepush gitu. mm-mm, Jadi mm-mm. kalau misalnya Odegaard nggak ada dorongan tangannya itu golnya tuh pasti sah itu Sah kalau itu, aku. iya, iya, betul. Terus pas sebelum proses golnya United terlepas dari kontribusi semua pemain, itu sebenarnya Mm-mm. Arsenal itu sudah dihipnotis sih sebelum gol Sama itu sama step over nggak jelasnya Anthony itu yang itu itu kayak ngefan pakai analog kanan doang gini-gini. masih mending itu analog kanan. Aku langsung teringat sama Solin Soccer itu loh, yang dia dia step over dummy tapi bola nggak gerak. Ada tuh yang si yang badannya gede itu kan, dia step Iya, iya. over dummy gitu terus eh, ya itu pemain Arsenal terhipnotis dan akhirnya berjalan lah taktiknya Ten Hag ball. Nah, terus ini yang apa ya taktiknya Ten Hag ini sebenarnya eh, menurutmu kan ada banyak tuh orang yang banyak tuh di sosial media di Twitter. Mm-mm. United menang karena counter attack. Gol pertamanya Iya. United dari counter attack. Mm-mm. Kamu mengkategorikan golnya Anthony ini sebagai counter attack atau enggak? eh Mungkin kebanyakan orang menilai gitu karena melihat belum mengerti terkait transisi kali ya. Yes. Lebih familiar orang mengenal proses gol seperti itu counter attack gitu kan. Ah, ah. Karena kalau misalnya kita lihat kok kalau yang sepemahamanku counter attack itu satu tim ada yang eh, full attacking, satu timnya lagi total bertahan gitu. Mm-mm. Karena kalau misalnya kita lihat sebenarnya bisa bisa benar juga counter attack, nggak ada yang salah juga gitu. Mm. Cuman sekarang itu orang mungkin mendefinisikan counter attack itu ada satu tim yang memainkan negatif football. Mm-mm. Tapi positioning pemain United itu tuh nggak membentuk satu parkir bis begitu. Mm-mm. Kemudian kalau yang counter attack yang menurutku itu yang seperti yang diterapkan Conte di Spurs. Yang Satu ketika orang, ngalahin City 3-2. iya, iya Yes. gitu. Ya, ya. Eh Kalau misalnya United kemarin memang murni mengandalkan kejelian dan kemampuan Erikson dan Bruno Ya. dalam proses passing kan. Kalau misalnya bukan mereka, nggak bisa melihat posisinya Rashford bisa lari di belakang Saliba, Mm. ya nggak akan terjadi gitu. Tapi prosesnya mungkin kalau yang Ten Hag ini aku ngelihat pada saat ada dapat bola transisinya bisa langsung cepat, ada satu pakemnya gitu kan. Mm-mm. Memang Vertical kalau vertical misalnya football. iya, Hmm. jadi kalau counter attack mungkin itu yang Golnya Rashford yang kedua, yang pertama itu counter attack itu kalau ya. menurutku. Yes. Jadi kalau misalnya dibilang karena kalau misalnya pemahamannya gini, kalau counter attack emang kenapa gitu kan? Nah. Prosesnya pun sebenarnya kayak gitu ya, habis diserang kemudian langsung serang balik ya memang Mm, counter attack gitu kan. mm. Tapi prosesnya 90 menit seakan-akan misalnya MU jadi bertahan, enggak juga Enggak gitu. juga. Permainannya Iya, cair gitu kan. iya, Jadi iya. makanya kalau misalnya dibilang counter attack, iya juga gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan, permainan Mm-mm. itu enggak ada yang satu menunggu satu menyerang gitu. Mm-mm. Kedua tim bermain cair sesuai dengan gayanya masing-masing gitu. Mm-mm. Kenapa aku nanya apakah ini adalah gol ini sebuah proses counter attack Iya. dan tadi kamu menyoroti ini adalah peran yang dimainkan sama Bruno Fernandes dan Christian Eriksen.
Ya. Ini membenarkan pernyataan dari Michael Cox yang mengatakan Hmm. bahwa United memainkan possession football sebenarnya, Mm-mm. tapi ini adalah pertandingan bagi Michael Cox, dia ngomong gini, ini adalah pertandingan United Arsenal, ini adalah pertandingan di mana eh, sebuah back pass itu adalah Mm-mm. hal yang begitu berharga di sepak bola modern. Karena Ya. karena dengan back pass itu tim yang punya kohesi, tim yang punya organisasi defense yang bagus bisa tiba-tiba disorganisasi hanya karena beberapa kali back pass dan switch play. Dan untungnya United punya dua gelandang yang bisa memaksimalkan ruang kosong, half space, dan punya satu striker yang mungkin bagi sebagian orang dan kita kalau misalnya secara awam melihat Marcus Rashford itu sebenarnya nggak punya kontribusi apa-apa selain kecepatannya. Iya, iya. Tapi ternyata aku sempat jadi terbuka apa namanya pandanganku terhadap Marcus Rashford, bahwa Rashford itu adalah pemain yang sebenarnya nggak banyak tipikal pemain yang seperti dia sekarang, karena dia bisa dia bisa hold nahan bola dan menunggu pemain lain untuk masuk ketika, dan itu yang terjadi di proses golnya Anthony. Dia bisa Ya. nahan bola, dia bisa menarik Zinchenko, dan dia melihat blind spot di Zinchenko yang Anthony nggak kelihatan dari pandangannya Zinchenko, dan akhirnya Ya. dia bisa lepas umpan dan terjadilah gol dari Arjen Robben versi Brazil. Tapi kalau misalnya yang tadi yang kamu bilang ya, Ah, yang Michael Chosa tadi itu satu dua back pass itu bisa merubah eh, shape bertahan tim lawan gitu kan. mm-mm, Aku ngelihat ada sedikit korelasi dengan eh, kebetulan lawan MU ini Arsenal. Jadi gini, eh, Arsenal itu didominasi pemain muda. mm-mm. Aku nggak yakin kalau misalnya satu dua back pass berulang kali dilakukan bisa efektif pada saat ngelawan timnya Conte, timnya Diego Simeone gitu kan. Karena sama-sama Eh, sebenarnya pikirannya itu sama-sama ininya nah, cara pandangnya itu sama, mereka mirip-mirip. iya, karena ini mungkin jadi satu konsekuensi yang harus diterima Arteta dan Arsenal. Punya punya sistem permainan, tapi yang menjalankan sistem itu mayoritas pemain muda semua. Jadi ada satu mentalitas dan konsentrasi yang harus di apa ya bayar mahal gitu. Kalau misalnya memang eh, strategi dan sistem yang dijalankan Arsenal itu sudah dewasa ya, sudah Mm-mm. dewasa, nggak termakan sama back pass Martinez ke De Gea kan awalnya sebelum proses gol itu terjadi tuh transisi bertahan Arsenal itu aku akuin itu kalau yang kamu udah nonton yang dokumenternya Arsenal kan Oh iya iya yang iya. yang dibilang Arteta pokoknya kalau dia maunya semua pemain lari gitu Iya iya bertahan iya semua iya. itu yang ditunjukkan kemarin pada saat persis sebelum golnya Anthony kan. Pada saat Anthony pertama kali menyentuh bola di sebelah kiri, di sebelah kanan itu. Kalau Nah, misalnya kamu nonton di menit ke-33 itu sebelum uh, golnya, itu semua backnya Arsenal itu berdiri sejajar tuh. nah, Zinchenko, Saliba, Gabriel, dan bek kanannya si Ben White. kemudian ditutup udah ada pelapis Ada pelapisnya, Granit yes. Xhaka kan Ya, sambil betul. Dan Lokonga itu gitu. tiga pemain itu pun juga mereka tuh bentuk segitiga. Jadi kayak United itu pemainnya United itu di tengah itu kewalahan dengan compactnya mid blocknya Arsenal gitu. Iya, makanya pada saat mungkin eh, percobaan pertama untuk proses penyerangan, pemain Arsenal itu bisa compact tuh untuk transisi bertahannya gitu. Mm-mm. Tapi pada saat terpancing, makanya aku bilang ini tim memang konsekuensi yang harus diterima pemain muda semua kan. Jadi Betul. ini berkelanjutan ke proses gol ketiga.
karena sudah terlalu Mm-mm. nafsu, Mm-mm. sebenarnya mulai daripada saat mereka Arsenal menyamakan kedudukan, Mm-mm. itu semakin percaya diri melakukan proses penyerangan, Iya, ya, akhirnya banyak pemain out of position gitu kan. betul, 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 Karena betul, mereka betul. sudah, ya pemain muda sudah kayaknya praktis hanya Granit Xhaka dengan siapa ya yang umur agak tua ya 29-an gitu. Nggak ada yang kemarin Nggak yang ada semalam main kayaknya. itu Albert Sambilokonga kan masih muda Hmm. juga dia itu. Jadi kayaknya ini memang jadi konsekuensi yang harus diterima gitu Mm, oleh pemain Arsenal. Tapi kayaknya ini bukan yang pertama kali sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya khusus di match ini. Di mm, zamannya Arsene Wenger pun yang diisi oleh The Young Guns gitu kan, mm, makanya dulu dicap ini bukan klub bola tapi mm. bukan football club tapi sekolah sepak bola gitu kan. Iya, 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 iya. Permainan indah itu dipertontonkan tapi kayak mengabaikan hasil lahir. Ah, ah. Makanya sebenarnya Arsenal kemarin itu kalau misalnya kita mau coba menarik seperti pertandingan pada saat timnas Indonesia main, Arsenal itu sudah memenangkan hati penonton gitu. Tapi tapi lupa lupa kalau misalnya ini itu butuh 3 poin gitu. Sepak bola itu tentang siapa yang menang gitu. Iya. Ah, ah. Ah, Tapi kalau misalnya menyambung tadi yang agak ini ya, yang ah, ah. kedewasaan tim, Mm-mm. ini juga dipertontonkan Arteta kalau menurut gue ya. Oke. Pada saat pada saat 3 pemain diganti sekaligus, itu kan memang harapannya Arteta itu ngambil opsi apa gaya penyerangan yang agak berbeda gitu dengan memasukkan Emil Smith Rowe, Emil Smith Rowe ya. kemudian Fabio Fabio Vieira, Vieira, kemudian siapa gitu yang 3 sekaligus diganti kan? Nketiah juga masuk. Nah, Eddie Nketiah. Mm-mm. Padahal itu Arsenal masih dominan banget tuh untuk melancarkan serangan ke United. Tapi justru pergantian itu kayak memberikan angin segar ke lini pertahanan United karena peran peran Odegaard itu eh, aku kayak nggak nyangka gitu. Ini pemain harusnya sudah habis pada saat nggak dipakai sama Real Madrid. Tapi Mm-mm. ternyata bisa bisa performanya seperti ini di musim ini dengan Arsenal itu salah satu ini ya kredit poin buat seorang Arteta. Bahkan jadi kapten tim musim ini. Iya. Mm. Aku sampai ingat ini komentator ngomong this is a battle between Scandinavian antara Erikson. Norwegia sama Denmark gitu. Tapi ya Iya, si iya. Denmark yang menang ya. Terus tadi itu apa namanya eh, yang kayaknya juga salah satu yang menaikkan semangatnya Arsenal untuk Mm, mereka merasa di atas angin atas United mm, gitu. Selain karena lini belakangnya mereka yang compact gitu sebelum proses golnya mm, Anthony khususnya ya. mm, Ada tuh yang ketika Anthony pegang bola pertama kali, terus dia step over mm, nggak jelas gitu, terus mm. diteriakin sama fansnya Arsenal. Iya. Itu secara nggak langsung itu pasti memantik mentalnya pemainnya Arsenal bahwa Mm. mereka bisa nih. Ini kita dapat dukungan fans. Fans itu Iya, iya. Anthony pasti mentalnya United pasti lagi down gitu atau Iya, gimana lah. iya. Tapi Mm. ternyata enggak, itu cuma proses awal. Kalian tuh dihipnotis sama Anthony. Tapi kalau kamu ngelihat nih pada Hmm. saat eh, starting eleven keluar, eh, prediksimu itu gimana kira-kira? Atau ada nggak menduga dengan pemilihan Anthony masuk langsung dari menit pertama? Enggak, aku sudah pada saat Anthony masuk di menit pertama di ada di namanya di starting lineup. Memang yang di kepalaku itu adalah pertandingan Ajax Benfica. Dan itu beneran kejadian persis kayak gitu gitu. Apa yang diperlihatkan Unitednya Ten Hag di pertandingan lawan Arsenal itu nggak beda jauh sama pertandingan lawan Benfica. Lisandro Martinez umpannya Hmm, sering jauh gitu kan, terus diagonal langsung ke ya ya. diagonal, terus switch play-nya beberapa kali dan
itu bukan, udah nggak aneh lagi meskipun aku cuma nonton Ajax satu kali itu toh. Tapi itu persis seperti yang dimainkan Ten Hag ketika dia di Ajax. Hmm. Tapi kamu gimana melihat eh, gaya bermain dan peran seorang Sancho? Karena gini, aku ngelihat pada saat bola di kakinya Sancho itu kayak langsung memperlambat tempo I, permainan iya. United gitu kan? Itu ada benarnya. Aku sedikit merasakan hal itu gitu. Yang yang aku tangkap adalah Sancho itu menunggu ada yang Fullback overlap. iya, overlap, iya. Hmm. Aku itu seperti itu. Atau kalau karena dia kan sukanya dribbling terus cut inside kan. Hmm. Terus kalau Tapi enggak, tapi dribblingnya itu nggak yang apa ya? bukan yang Nggak ini yang progresif yang yes, kayak bukan yang powerful gayanya buat Anthony gitu ngelewatin. kan? Iya. Iya, iya, bukan. Nah, dia tuh kayak dribbling pelan-pelan terus kalau bisa satu gocek, jalan lagi dribbling pelan-pelan lagi, gocek lagi sekali. Hmm. Kebanyakan main FIFA dia itu. Makanya sebenarnya aku ngelihatnya lebih memberikan keuntungan, memberi waktu ke back lawan untuk Untuk disorganisasi ulang kan? iya kan? Iya, iya, betul, betul. Jadi enggak, jadi mungkin itu juga kenapa. Jadi ya ketika Anthony dibeli ya inilah apa yang dibutuhkan sama Ten Hag gitu. Cuman aku nggak tahu apakah kita masih belum bisa melihat apakah skema seperti ini akan Mm. berhasil ketika melawan tim yang mainnya low block Iya atau iya. melawan tim yang nggak ikut arus dengan seperti Mm. Arsenal gitu. Contoh misalnya Mm. Wolves atau Mm. Brighton. Coba nanti Mm. lawan Brighton lagi gitu. Kemarin aja menang 5-2 dia itu. Nggak sehat itu Brighton. Nggak sehat itu tim. Tapi kebanyakan kalau misalnya kita lihat dari match kemarin pada saat apa si kambing masuk, Oke, si kambing ya. Kasihan dia eh stres betul. Nggak ngegolin. iya, yang menggantikan Anthony kan itu Mm-mm, menit menit 58. mm-mm. Aku minta pendapatmu yang paling jujur lah, ya Apa kan? ya? Ya. Eh, kamu masih pertama mungkin untuk pertandingan kemarin ya. eh, kamu ada melihat perannya dia di pertandingan itu apa enggak? Ah, Kemudian, ah. gimana kamu ngelihat di sisa karirnya Ronaldo di United? Apakah bakal bertahan sampai akhir musim Mm-mm. atau mungkin di Januari dia cabut? Eh, Kalau pertanyaan kedua, kayaknya sih m- mungkin itu akan ada jawabannya jika Ronaldo nggak kontribusinya minim banget setelah 15 atau 10 pertandingan liga gitu. Hmm. Tapi yang aku tangkap dari sosok Ronaldo yang sering kali masuk dari bangku cadangan gitu kan. Hmm. Yang pertama, Hmm. ada kecenderungan kalau Ten Hag itu sebenarnya pengen Ronaldo masuk sebagai super sub. Oke. Dalam artian ketika semangat, ketika fisik pemain tim lawan itu mulai kendor, nah disitulah Hmm. masuk si kambing kan. Di sisa-sisa sih. Pertanyaannya, Nah, pertanyaannya gini, nah Ronaldo yang sekarang itu masih bisa nakut-nakutin back lawan apa enggak? masih. Tapi tanda tanya. Soalnya mukanya aja udah murung kan. Aku Itu botol minumnya Ramsdale itu nggak tahu sekarang kayaknya masih hilang tuh ditendangnya itu yang dia eh, gagal diumpan sama Rashford atau siapa sama gitu. Bruno kayaknya yang gagal Bruno umpan ya itu. Bruno Iya, Bruno. Bruno. Itu
Sebenarnya sih masih, sebenarnya masih. Cuma tinggal pertanyaannya, bisa nggak yang penyuplainya ini memberikan suplai bola yang baik buat dia gitu. Karena kita ambil hitung-hitungan aja, kalau misalnya dia dimasukkan di menit 60 atau 65 gitu, Ah, artinya masih ada sekitar 25 atau 30 menit bagi hmm, dia untuk hmm, berkontribusi, entah itu hmm. counter attack Terlibat di lah, permainan lah. iya, terlibat di Hmm, permainan lah. Atau hmm. kalau misalnya dalam skemanya Ten Hag, dalam fast counter attack, bisa tuh tiba-tiba dia burst, tiba-tiba dengan ambil satu kali napas terus lari gitu kan langsung ke kotak penalti. Nah, yang Hmm. menjadi pertanyaan ini, mau nggak ini teman-teman yang ngasih bola ke dia? Takutnya ada konspirasi Nah, besar di mana semua pemain eh, itu memusuhi si kambing gitu. Aku masih menunggu kenyataan dari artikel yang aku kirim beberapa hari yang lalu itu yang mengatakan Anthony adalah pemain yang bisa mengunlock Martial hmm, dan Ronaldo. hmm, Kita tunggu aja di pertandingan. Kalau kalau misalnya benar Ronaldo sekarang belum fitness levelnya belum mencapai standar seperti Casemiro, hmm, ya kita hmm. tunggu aja lah sampai dia mencapai standar. Yang kedua, Ya, di pertandingan Arsenal itu aku sadar satu hal. apa? Ronaldo duitnya banyak tapi nggak skincarean. Jadi sebenarnya bukan itu mungkin jadi salah satu ciri-ciri orang kalau lagi stres, banyak pikiran. Iya, iya, Jangankan iya. skincarean, orang mandi pun malas, ya kan? Jadi itu lagi banyak eh, pergumulan, Iya, gejolak gitu kan. iya. Jadi mungkin jangan-jangan dia itu juga ah, malas dia tuh mau pakai kaos kaki pun malas kayaknya gitu kan. Eh, Jadi secara keseluruhan dari berkaca di empat kemenangan beruntun Mm, plus masuknya Haryanto gitu, mm. apakah kamu harapan United itu akan kembali seperti United, the greatest Manchester United itu sedikit terlihat hilalnya di pertandingan ini gitu. Pertama yang terkait masuknya siapa tadi? Haryanto. Haryanto. Jadi eh, seperti yang dibilang ya, Mm-mm. Jesus is coming. eh Sepak bola itu adalah hiburan. Ten Oke. Hag tahu untuk menggenapi hiburan itu dan memasukkan Herianto. Jadi ini ini sebenarnya satu kalau misalnya aku jadi Arteta, aku merasa kayak dilecehkan dengan memasukkan Haryanto. Jadi 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 seakan maksudnya Haryanto ini menyepelekan. cuma menambah adrenalin buat fans United gitu ya. Iya, dan kayak ingin mempermainkan Arteta nih, aku mainkan loh nih Pemain Maguire nih. ke-13 gitu ya. Iya. Nih, aku mainkan satu nih temanmu, kawanmu kan. Mainlah kau sama kawanmu nah. Jadi sebenarnya ya selama justru aku ngelihat sekarang levelnya itu udah hampir mirip. Kenapa aku tanya tadi masalah perannya Ronaldo di match tadi? Mm-mm. Kehadiran Maguire dengan Ronaldo di lapangan itu udah kayak hampir sama kalau aku lihat. Nggak ada artinya. Hmm. Nggak ada artinya secara keterlibatan di permainannya. Iya, Karena gini, eh, Ronaldo itu khusus di match lawan Arsenal kemarin, dia memberikan advantage non teknis iya. bagi back lawan yang masih menaruh too much respect ke dia. Oke. Berat ini, berat, Proses berat. proses gol ketiga itu, kalau kita perlambat itu eh, replay ya, Yang itu dari ada sebelah kanan. 6-5 pemain yang Ah, mengerubungi pada saat Ronaldo. Ronaldo Iya, terima throw in. iya. Gak tahu ini mungkin ada juga korelasinya dengan ketidakdewasaan pemain dan strategi tadi ya. Mm. Jadi kayak terlalu nafsu. Ada Ronaldo, ada Bang Dodo gitu kan, kejar gitu kan, ada Bang Dodo gitu kan. Jadi kalau misalnya
eh, Ten Hag masih melibatkan terlalu jauh Maguire dengan Ronaldo di pertandingan satu musim ke depan atau di pertandingan penting, tim ini akan goyang kalau aku ngelihat ya. Justru Mm-mm. kalau mereka tidak ada itu, mereka lebih punya daya juang yang sama-sama eh, pada saat proses penyerangan, entah itu memang nanti ini semuanya Bruno sentris, Erikson sentris gitu kan. Mm-mm. Tapi aku ngelihat memang sudah ada tanda-tanda menuju satu jalan yang benar lah. Oke. Kalau misalnya dulu zamannya Mister RR, Ole, murni kayaknya mengandalkan kualitas individual gitu kan. Mm-mm. Iya, iya, itu aku sepakat. Mengandal pada saat awal musimnya Ragnik, itu kayaknya Pogba yang sempat dua pertandingan menjadi pencetak asis terbanyak itu, Iya, lawan iya Leeds Ragnik ya. yang menang 5-1 itu. Itu Ya, Ole ya sampai itu. Ole kayaknya itu. Oleh apa Ragnik ya. Oh, Ragnik Jadi bukannya masuk di pertengahan musim. yang pertengahan ya. Iya, Mm-mm. maksudnya yang pada saat Iya, iya. pertandingan awalnya gitu Oh kan. iya. Jadi kalau yang sekarang kan sebenarnya kalau dari segi nama nggak upgrade banget gitu. Mm-mm. Justru yang Malaysia yang kalau dari segi harga nggak mahal, dari nama juga orang mungkin mayoritas orang baru tahu Malaysia itu pada saat ada proses transfernya ke United gitu kan. Betul, betul. Kemudian Diogo Dalot yang aku pribadi pun orang yang tidak terlalu menaruh banyak harapan ke dia, Oh, bukan karena dia rekrutannya Mourinho. Mungkin orang banyak lupa itu. Diogo Dalot itu rekrutannya oh, Mourinho itu aku dari. termasuk yang ingat itu. Itulah kenapa aku lebih memprioritaskan dia dibanding Mirwan Bisaka. Jadi uh, kalau misalnya ini sudah mulai kelihatan, iya sudah mulai kelihatan uh, Ten Hag ball-nya lah ya kan, gaya bermain yang diinginkan Ten Hag. Justru Mm-mm. aku yang nanti lebih penasaran lagi di Januari nanti kira-kira Ten Hag siapa yang uh, jadi incaran pemain selanjutnya. Aku harapnya ini bukan Frankie De Jong lagi gitu. Mm. Ada opsi pemain lain gitu untuk backup Lisandro Martinez dan Varane gitu kan. Oke. Karena kalau misalnya Harry Maguire masih jadi, entah itu jadi backup atau masih di benchnya United gitu. Mm. Jujur aja kayaknya dari raut mukanya Maguire pun dia udah kayak lama-lama udah enek juga jadi seorang apa ya, public enemy Mm-mm. di fansnya Defense sendiri, sendiri, iya, iya. dan jadi seakan-akan bahan olok-olokan ke Mm. fansnya lawan gitu kan. Aku Mm. yakin dia juga sadarin Dia itu gitu. sadar, sadar itu sadar. Nah, PR selanjutnya kan, aku nggak tahu Luke Shaw ini gimana nanti eh, kabarnya gitu. Mm. Tapi ini jadi satu apa ya, satu hal yang patut dinantikan. Kira-kira konsistensi United yang saat ini sudah diraih 4 kemenangan beruntun, Mm. kira-kira bisa bertahan berapa lama? Karena ya nggak menutup, pasti akan ada ups and down-nya gitu kan. Mm. Tinggal kita lihat kira-kira gimana Ten Hag merespon, apakah akan ada merubah the winning team-nya. Mm. Karena kalau mengubah the winning team, aku lebih mungkin bukan dia mau nganut prinsip never change the winning team, Mm. tapi karena memang pilihannya Nggak ada, nggak cuma ada itu gitu aja. kan. Nah, tapi di pertandingan kemarin itu masuknya Anthony itu salah satu juga kenapa aku tanya sama kamu tadi. Mm. Ten Hag memilih Anthony itu, aku di awal match itu, terutama di golnya Anthony itu, aku langsung berpikir eh, terima kasih buat Anthony Elanga yang sudah bermain bapuk, akhirnya memberikan jalan buat Anthony Dos Santos gitu kan. Coba Bukan. kalau misalnya Elanga itu mainnya agak bagus, Mm. kemungkinan besar masih Elanga yang main. Untung Anthony Joma Balah ngegolin ya. Pemain kapan? Jadi dari ya ini masih masih pekan ke-6 gitu kan. Mm-mm. Masih ada 32 match di Premier League.
Ya. masih ada kompetisi lain gitu. Mm-mm. Mungkin semoga aja sih Ten Hag masih memegang prinsip gaya bermainnya yang dia inginkan, nggak Mm. terpengaruh dengan coba nanti kalau kalah sekali kan, Ya. atau misalnya ketemu City 3 pekan lagi, 4 pekan Awal lagi, awal bulan depan. awal bulan depan gitu kan, Yes. kita lihat nih Mm-mm. kira-kira gimana nih dia merespon gaya permainannya Pep Guardiola dengan alpha male-nya di depan gitu kan, Ah, Erling Haaland gitu kan. ya. Jadi eh, kalau misalnya sekarang sudah terlihat apa belum, mungkin sudah ada dan lebih memberikan rasa optimisme ya Mm-mm. bagi fans United, memberikan harapan lah gitu. Mm. Ujian terbesar United itu mungkin City, tapi aku melihatnya ujian terbesarnya United nanti adalah ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Ketemulah kalian berdua di situ. Itu dua manajer yang nggak tahu lah. Aku udah nggak sabar membayangkan itu. Yang satu mainnya kayak gitu, yang satu Italian job ya, iya. Italian job. Italian job itu si Antonio Conte. Menyambung omonganmu yang tadi soal Harry Maguire, yang gimana nasibnya Harry Maguire, Luke Shaw. Mm-mm. Aku jadi teringat statementnya Eric Bailly yang sekarang di Mm-mm. Marseille dipinjamkan gitu kan. Dia Mm-mm. dia ngomong ke media seperti ini. Eh, ada kecenderungan kalau manajer United sebelumnya di Manchester United itu mereka lebih memprioritaskan pemain asal Inggris dibanding pemain Mm-mm. lain dari negara lain. Terus dia Mm-mm. lanjut ngomong gini, ya semoga aja dengan Ten Hag eh, situasi itu sedikit berubah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya mungkin Eric Bailly merasa kualitasnya dia lebih bagus dibanding Maguire, cuma karena cedera aja jadinya dia jarang dipasang gitu, kemampuannya nggak kelihatan gitu kan. Dan Dan suka mengeluarkan super saya, sampai ada yang aneh-aneh. bikin no konteks Eric Bailly, kacau ya. Dan di leg sendiri sama Eric Bailly. Ya itu sedikit membenarkan juga ya, dalam maksudnya ya apa jadinya nanti Maguire dengan Luke Shaw pada saat transfer Januari nanti, apakah mereka masih tetap menjadi pemain pelengkap registrasi tim yang Hmm. harus berapa pemain Inggris, berapa home ground gitu kan. Hmm. Tapi satu hal yang pasti adalah eh, performa Luxo yang menurun itu bukan karena post traumatik pasca cedera, enggak. Bukan itu Hmm. sebenarnya alasannya kenapa Luxo mainnya jelek. Sok-sokan pakai tato Gimana tatonya? di sini tangannya kan, Ada ya? ada tatonya itu Luxo di tangannya. Makanya jadi dia tuh jadi kayak, kamu tahu kayak anak-anak yang anak mahasiswa yang kerjanya cuma kuliah pulang, Anak tahu. baik. Iya, anak-anak baik-baik gitu kan, anak musala gitu kan, anak anak gereja Anak misalnya gitu kan, terus rohis. rohis gitu kan, terus tahu-tahu dikenalkan lah sama lingkungan baru, kena lah pergaulan si kawan kan, tatoan lah, nggak jelas lah, glamor lah, kena sudah. Satu lagi nih, satu. Iya, iya. Tadi kamu ngomong Ronaldo sudah nggak ada apa-apanya di plannya Ten Hag gitu. Iya. Gimana kalau sebaliknya? Mm-mm. Begini, eh, gimana kalau Ten Hag itu kayak main catur, tahu kan main catur kan? Dia Iya. tuh memainkan psikologi tim lawan gitu, seolah-olah Ronaldo Iya. ini habis. Jadi jadi digambarkan lah Ronaldo, digambarkan lah di media kalau Ronaldo ini nggak harmonis, pengen Hmm. pindah, nggak dapat tempat, nggak dianggap, Hmm. dimusuhi teman-temannya. Tapi sebenarnya eh ini tinggal nunggu, ini kayak bom waktu gitu, tinggal nunggu waktu aja sampai Ronaldo akhirnya membuktikan kalau atau kayak tadi gitu, nggak Hmm. ada yang menjaga Ronaldo lagi nih, kayak jadi dia diasingkan gitu, tapi tiba-tiba dia ngegolin gitu. Aku malah Jadi, melihatnya ya seperti itu. Ini sedikit konspirasi sih, tapi ya. nah, nggak tahu ya sebenarnya apa yang diinginkan Ten Hag
dari Ronaldo. eh, Ronaldo, Iya. apakah memang eh, hanya ingin menakut-nakutin ya? Karena Mm-mm. kalau misalnya dibilang Ronaldo bisa menjadi super sub Mm-mm. di United Mm-mm. pada saat menunggu momen fisik lawan itu sudah mulai turun gitu kan. Mm-mm. Tapi eh, di pertandingan kemarin yang itu 30 menit dia ada di lapangan itu nyaris kayaknya dia hanya menunjukkan rasa frustasinya. Iya, Nah, iya, betul. kalau misalnya nunggu nunggu bola yang matang betul-betul dari Erikson dan Bruno yang cuman tinggal cocor di mulut gawang, Mm. ya kayaknya bakal susah gitu. Karena eh, apa ya? Progresi umpannya Bruno itu eh, ya kayak yang kita lihat lah proses golnya yang kedua yang eh, umpannya itu memang hanya tipikal Rashford aja yang bisa terima Mm-mm. karena memang Mm-mm. punya kecepatan gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya Mm. Ten Hag punya plan lain atas image seorang si kambing ini gitu kan. Nah, kalau misalnya Ronaldo bisa bertahan sampai satu musim full, aku bisa mempercayai kalau misalnya ada konspirasi yang disembunyikan oleh Ten Hag sebenarnya jati diri permainan Ten Hag itu ada di Ronaldo gitu, ada di 20-30 menit akhir di pertandingan gitu kan. Kalau misalnya Ronaldo bisa bertahan ya di Mm. United sampai satu musim ke depan gitu kan, karena Mm-mm. memang gosipnya kan paling kencang tuh Januari dia udah nggak mau, pokoknya nggak mau tahu gitu dia nggak mau di MU lagi gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya eh, di Europa League nanti dia main, aku sih lebih penasaran kira-kira sepatu dan kakinya Ronaldo itu habis main nanti bakal dicuci bersih-bersih karena nggak biasa nendang bola bola Europa League gitu kan. Nggak biasa nendang bola yang nggak ada bintangnya 9 gitu ya. Bola Europa League itu kan molten tuh kayak bola-bola di Indonesia Iya, gitu iya. kan. Yang nggak ada bintang. Kayaknya kalau kita ngelihat pun bola itu kalau ditendang kayak keras banget, sama kayak Mm-mm. bola Piala FA. Beda Bo- dengan bola Liga Inggris gitu kan, ah, yang ah. pantulannya itu kayak enak dilihat gitu Iya. kan. Bola Mikasa itu Nah, Europa League. nah kalau misalnya kita mau lihat dari eh, activity media sosialnya Ronaldo pun dia kayak kayak eh, menunjukkan kata-kata perpisahan buat fansnya United gitu karena terlalu terlalu apa ya terlalu Klise. hambar Terlalu terlalu klise. hambar itu Iya. isi isi media sosialnya gitu nggak Mm-mm. kelihatan yang ya kita tahu kayak yang dulu kamu pernah bilang Ronaldo itu ya Ronaldo itu memang punya ambisi yang setinggi itu makanya dia pengen bermain di kompetisi level tertinggi gitu kan. Iya. Iya. Nah, sekarang itu yang aku lihat justru konsistensi dari Ten Hag yang bilang pemain yang tidak ikut pramusim, ya dia akan susah memulai, nggak bisa sama levelnya seperti pemain yang ikut dari awal pramusim gitu kan. Mm-mm. Walaupun sebenarnya dengan dimasukkannya Anton itu kayak Mm. mematahkan apa yang disampaikan Ten Hag gitu Ya, kan. itu dia itu terlalu pilih kasih. Nah, semoga aja sih sebenarnya dengan masuknya Ronaldo, tapi kita nggak tahu ya peran yang sekarang ini kira-kira bertahan berapa lama Hmm. menjadi bukan super sub sebenarnya. Kalau super sub itu kan yang bisa memberikan instant impact sebenarnya kan. Mm-mm. Ronaldo sejauh ini nggak ada kasih assist, nggak ada Nah, kasih itu gol, itu jadi bukan dia. super sub. Belum. Itu dia, belum. Mak- Makanya sebenarnya aku tadi agak Mm-mm. rada pesimis dengan Ronaldo dengan Maguire pada saat turun ke lapangan itu karena memang nggak bisa terlibat banyak pada saat permainan United gitu. Mm-mm. Untungnya aja sebenarnya umpan-umpan Bruno itu atau umpan Erikson nggak ada yang nyampe ke Ronaldo. Iya. Untungnya aku bilangnya untung gini, kalau nyampe ke Ronaldo
Kamu ingat nggak yang ada satu dia coba dribble di depan kotak penalti Arsenal, dia mau step over tuh satu kali step over bolanya malah lari. Hmm, Jadi iya iya, kasihan. iya Jadi kayak aduh, gimana ya gitu. Walaupun dibilang orang kayaknya Ronaldo kemarin pengen banget gitu cetak gol kan. iya. Nggak tahu karena ini Arsenal kah atau memang dia lagi pengen cetak gol gitu. Mm-mm. Statistik lain di pertandingan ini yang cukup menarik adalah Hmm, ini kayaknya pertama kalinya tim Inggris nyetak gol 10 hmm, kali secara berturut-turut, hmm, di mana semua pemainnya itu nyetak gol dengan kaki kiri, ini dalam artian Arsenal lah gitu. hmm, Sementara statistiknya United itu sejak tahun 1984 kalau nggak salah, tiap hmm, kali United unggul di babak pertama atas Arsenal, mereka tuh nggak pernah kalah. hmm, Aku sempat pesimis pada saat baca statistik itu dan Martinelli ngegolin gitu kan. hmm, Loh, berarti ini rekornya ini bakal putus lagi nih. Ternyata masih hmm, berlanjut sampai sekarang dan untungnya seenggaknya jika jika di pertandingan sebelum-sebelumnya itu rekornya itu putus karena hal-hal negatif, seenggaknya sekarang ada rekor hmm. yang masih bisa dijaga gitu. Nah, sebagai penutup, kamu tahu nggak kenapa Ronaldo sekarang kurang greget? Apa? Dia dengerin pod kita beberapa waktu lalu, di mana kita mengkritik dia karena dia selalu posting dirinya mandi. Iya, iya, iya. Selalu anu ya, auratnya selalu kelihatan terus ya. Iya, atau mungkin dia selalu di dapat DM tuh dari Ozil atau Benzema. Bro, jangan gitu bro, aurat.